Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis tentang kelompok kami. Judul yaitu aplikasi pembelian tiket wisata daerah serta informasi atau edukasi terkait tempat wisata. Ini untuk anggota kelompoknya yaitu ada Stefano Titondia Prayoga Putra dengan NIM A11 2019 11831. Lalu ada Ridwananda Pamungkas dengan NIM A11 2019 11723. Untuk yang terakhir yaitu ada Muhammad Fakih Fitruddin Salim dengan NIM A11 2019 12074. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang bisnis pada aplikasi ini. Apalagi untuk perkembangan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya membuat beberapa tempat wisata, apalagi mengalami penumpukan antrian pembelian tiket. Dengan aplikasi ini, customer bisa lebih mudah untuk memesan tiket wisata dari rumah dan tidak harus untuk menghabiskan tenaga untuk antri membeli tiket wisata. Apalagi di masa pandemi ini. Memang di masa pandemi menjadi salah satu pemicu perubahan kebiasaan pada masyarakat dan lebih waspada untuk keluar rumah dan lebih memilih melakukan segala kegiatan dari rumah atau dengan media online. Nah, pada aplikasi ini untuk fungsi yang sama juga bukan yang pertama kali di Indonesia, melainkan ada beberapa aplikasi lainnya, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Traveloka. Yang membedakan aplikasi yang dikembangkan ini adalah aplikasi yang menyediakan informasi yang lebih bersifat non-marketing dan lebih mengarah pada edukasi, terutama tempat wisata yang memilih nilai sejarah, rekor dunia, tempat wisata, daerah. Tujuan bisnis ini meliputi tujuan khusus dan tujuan umum, antara lain sebagai berikut, yaitu mengurangi penumpukan antrian pada pembelian tiket, lalu mempermudah pekerjaan penjual tiket di tempat wisata agar dapat bekerja secara online melalui aplikasi sebagai validator. Tujuan umumnya yaitu mempermudah pada masyarakat dalam membeli tiket wisata dan memperluas cakupan penjualan tiket ke seluruh tempat. Lalu untuk perencanaan usaha dilanjutkan oleh Muhammad Fakih. Oke, terima kasih buat Mas Riko atas waktunya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha. Yang pertama ada perangkat usaha, apa aja yang kita butuhin. Yang pertama ada komputer, ada internet juga, serta aplikasi pembayaran online seperti M-Banking, online bank, dan juga ada smartphone. Di sini perangkat ini termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan bahan baku operasional lainnya digunakan untuk menunjang proses produksi aplikasi atau software. Dan kedua ada sumber daya manusia. Tenaga kerja tidak langsung dibutuhkan untuk bisnis ini adalah webmaster, termasuk validator transaksi, penyedia atraksi wisata di website, support menjaga. Tenaga kerja langsung dibutuhkan untuk bisnis ini adalah pemeriksa tiket di kantor tiket. Tempat wisata memeriksa kembali akan setiap wisatawan benar memiliki tiket elektronik untuk bepergian. Yang ketiga ada proses produksi. Di sini deskripsi proses produksi atau operasi bisnis pengembangan perangkat lunak atau aplikasi fokus pada analisis dan teknologi kebutuhan fungsional perangkat lunak atau aplikasi pada tahap desain, pengembangan, dan juga pengkodean, coding dan testing, serta penerapan evaluasi termasuk pemodelan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran. Dari segi pemasaran, calon wisatawan di Indonesia semuanya warga negara Indonesia, penduduk lokal Indonesia, dan turis asing yang udah bisa menggunakan pembayaran perbankan internet atau online bank dan lain-lain. Tujuan utama dari aplikasi ini secara langsung orang yang sudah memiliki akses ke pembayaran online, tetapi secara tidak langsung calon wisatawan yang dapat menggunakan pembayaran online dapat
memesan lebih dari tiket untuk anggota penumpang lain atau customer yang lain yang tidak dapat melakukan pembayaran online. Tempat yang paling menarik untuk target adalah di mana orang-orang berada keberagaman, yaitu Bali dan Sabang. Karena masyarakat yang majemuk akan semakin terbuka dibandingkan dengan masyarakat yang tidak beragam, tamu atau turis. Batak, Bugis, dan NTT, keramahan dan rasa sangat dibutuhkan di tempat resepsi wisata melayani masyarakat, memungkinkan berkembangnya tempat wisata. Sebagai metode pemasaran pertama, iklan online akan digunakan melalui iklan Facebook dengan mengatur kota yang paling potensial untuk menjadi tempat wisata yang berhubungan dengan wisatawan. Dan untuk orang-orang dari segala usia, jika menurut Anda sebagian besar tempat wisata memiliki mencakup hampir seluruh industri pariwisata Indonesia, penyebaran iklan Facebook akan berekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Cara kedua adalah melalui Instagram. Iklan dan promosi akun Instagram diyakini memiliki banyak pengikut orang-orang dari kota tempat turis itu berada. Dan terakhir ada analisa keuangan. Yang pertama ada analisa investasi usaha. Yang satu pembuatan aplikasi rusak dengan biaya 50 juta. Dan kedua ada biaya operasional 10 juta. Yang keduanya ada analisa break even point atau titik impas. Penjualan tiket per harinya 2 juta, 10 tiket sampai 15 tiket, dan pajak aplikasinya Rp200.000. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa break even point diperkirakan setelah telatnya adalah dalam jangka waktu 27 hari sampai dengan 1 bulan. Saya Stefano Tikandia Prayoga Putra, NIM A11 2019 1181. Saya akan menjelaskan mengenai website yang akan ditawarkan, yaitu website untuk pemesanan tiket wisata di Indonesia. Di halaman pertama, pelanggan akan dihadapkan dengan form login. Tapi jika belum mempunyai akun, maka pelanggan bisa membuat akun terlebih dahulu, masuk ke form pendaftaran, lalu mengisi semua formnya. Buat akun. Jika data akun berhasil dibuat, maka pelanggan bisa login dengan email yang sudah didaftarkan. Jika sudah di dashboard ini, akan ada pilihan pemesanan pembayaran tiket. Di sini ada profil dan juga tombol account. Scroll ke bawah untuk melihat tiket apa yang bisa dipesan. Di sini ada sebagai contohnya Lawang Sewu dan Museum Rekor Dunia Indonesia. Saya akan contohkan simulasi pemesanan tiket. Di sini Lawang Sewu. ID pemesanan akan dibuat secara otomatis. Lalu nama pemesanan bisa dibuat sesuka pelanggan. Bisa diganti dan tidak perlu sesuai dengan nama akun. Untuk tanggalnya bisa dipilih. Dari contoh, saya pilih tanggal 8 hari Sabtu. Lalu saya ingin memesan 3 tiket. Lalu pada hari ini yang dimaksud adalah tanggal 8 Januari. Masih ada sisa 50 tiket dan bisa dipesan. Lalu pelanggan akan diminta untuk menginputkan bukti transfer. Di sini saya akan coba upload bukti transfer. Lalu memilih bayar 20.000, kirim. Lalu di sini status bayarnya akan menjadi menunggu konfirmasi. Pada halaman admin,
sini di dashboardnya apa pemesanan. Di sini ada satu pemesanan yang masuk dan statusnya masih menunggu konfirmasi. Sebelum mengonfirmasi, admin bisa mengecek pembayaran di sini. Lalu jika pembayarannya sudah sesuai, admin dapat melakukan validasi terhadap pembayaran agar status pembayaran bisa selesai. Pemesanannya, maka statusnya berubah menjadi belum datang. Jika dilihat di profil dari yang menunggu konfirmasi akan menjadi belum datang. Lalu pelanggan tinggal mencetak tiketnya. Terdapat 3 buah tiket. Lalu cetak tiket dan pilih print. Admin dapat melakukan penambahan tempat wisata di sini. Klik tambah wisata. Untuk nama tempat wisata, sebagai contoh, Indo Sidomutu. Untuk tiketnya, sebagai contoh akan lebih. Masukkan foto dari tempat wisata. Harus simpan. Mana yang terbaca di sini? Pada halaman pelanggan, galeri pun akan otomatis ada, yaitu Google. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, demikian presentasi yang saya dan teman-teman buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.